الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل والحمد لله رب العالمين. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. ثالثا، أن يتخذ الإنسان منها ساعة توبة يتوب فيها أما يكون قد اقترفه من الآثام، إذ الإنسان معرض في ساعات يومه وليله لكثير من المعاصي التي قد يشعر بها وقد لا يشعر، فتكون صلاته المتكررة بين الحين والآخر تطهيرا له من تلك المعاصي والأوزار. وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. قال الحسن: وما يبقى ذلك من الدم، إلى آخر الكلام. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul di tempat yang mubarakah ini tidak ada tujuan kecuali ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mendengarkan penjelasan dan cerita ulama kita mengenai apa yang kita sudah jelaskan minggu lepas. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan perkara ketiga daripada rahasia kenapa kita diperintahkan untuk sholat. Karena yang pertama dan kedua kita dulu sudah jelaskan. Yang ketiga, menurut ulama kita, sholat itu agar manusia mengambil sebagai momentum atau waktu di mana ia diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat dari apa yang ia lakukan dari berbagai bentuk dosa-dosa yang dia lakukan. Karena manusia itu mu'arrad, selalu terdedahkan pada waktu-waktu harinya dan malamnya. Kita mu'arrad, jadi selalu terdedah kepada kemaksiatan, bahkan berbagai kemaksiatan, bukan hanya satu kemaksiatan. Kapan itu? Bila itu saat yaumihi wa lailihi, yaitu waktu-waktu hari dan malamnya. Tidak ada waktu kecuali kita terdedahkan kepada berbagai bentuk kemaksiatan, sama ada yang kita rasakan maupun yang kita tidak rasakan. Maka salat yang al-mutakarrirah, yang selalu berulang itu, antara waktu ke waktu, sesungguhnya tujuannya itu adalah untuk membersihkannya dari segala dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan. Ini cantik sekali, jelas sekali ulama kita bahwa itu tathhir, pembersihan. Itu juga mengikut kepada penjelasan baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang dinamakan Jabir bin Abdullah
Dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti halnya sungai yang mengalir melimpah di depan pintu salah seorang dari kalian. Jadi kita bayangkan saja, kita punya istana misalnya atau rumah megah dikelilingi oleh air sungai yang melimpah airnya. Yaqtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, di mana orang yang memiliki rumah itu selalu setiap harinya 5 kali yaqtasilu minhu, yaitu mandi 5 kali. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan sholat yang kita lakukan selama 5 kali setiap hari itu seperti halnya orang yang mandi 5 kali sehari dari sungai yang bersih itu, yang melimpah itu. Qala Al-Hasan, wa ma yabqa dzalika min ad-darni. Kalau ada orang yang begitu kebiasaannya setiap hari mandi dengan bersih, kira-kira masih ada daki yang tersisa dari badannya? Jawabannya tentu tidak ada. Wal muradu huna ad-darnul ma'nawi wa huwa dzunub. Yang dimaksud dengan ad-darn di situ tadi yaitu kotoran maknawi. Maksudnya dosa. Ya. Oleh karena itu ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menjelaskan ad-darn itu yaitu tadi kotoran atau daki itu, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, fadzalika matsalus shalawatil khams yamhullahu bihinna al khataya, yaitu perumpamaan salat 5 waktu itu Allah Subhanahu wa taala menghapus dengannya, dengan salat kita itu dosa-dosa kita. Jadi sangat luar biasa penjelasan ulama kita mengikut hadis baginda Rasulullah SAW bahwa salah satu tujuan disyariatkannya sholat itu supaya kita selalu sadar bahwa itu peluang, momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk kembali kepadanya. Dalam bahasa kita taubat. Karena taubat itu sebenarnya kita kembali kepada Allah. Jadi manusia itu seperti yang tadi dijelaskan itu terdedah dengan berbagai bentuk maksiat, dan itulah yang membuat kita jauh dari Allah. Jadi semakin banyak dosa semakin jauh kedudukan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penjelasan ulama kita. Nah, terus yang keempat, antakuna gadaan mustamirra li aqidatil iman billahi ta'ala fi qalbihi. Yaitu salat itu diharapkan menjadi gadaan atau gizaan, gizi, nutrisi. Ya. Nah ini saya kira merupakan kekurangan manusia yang lalai itu, dia hanya perhatikan gizi jasmaninya. Sementara hakikat manusia memerlukan bukan hanya nutrisi jasmani. Itulah kadang-kadang ada orang sakit pergi ke semua dokter tidak dapat sembuh. Kenapa? Karena sebenarnya bukan jasmaninya yang sakit. Ada rohani. Dalam diri manusia kan ada jasmani, ada rohani. Nah itu yang merupakan kekurangan kita. Kadang-kadang kita lalai, kita perhatikan. Ya, contoh misalnya kita kalau sakit mata, kita tidak mungkin misalnya pergi ke dokter umum. Tentu kita cari mana dokter yang paling spesialis supaya kita sembuh cepat. Itu persoalan dunia. Tapi kalau bicara tentang persoalan agama, apa saja kita terima. Kita tidak mau membebani diri untuk bertanya kepada ahlinya. Tidak mau mengambil space masa untuk benar-benar. Padahal kalau urusan dunia, urusan jasmani, kita sangat berhati-hati. Nah ini yang merupakan salah satu bentuk kelalaian kita. Jadi kalau mau, bahkan dalam pandangan kita sebagai muslim, kehidupan akhirat, urusan agama jauh lebih penting. Ya.
urusan dunia jasmani itu urusan tidak abadi, hanya sekejap saja. Nah, jadi antakuna jizah. Jadi salat itu adalah nutrisi yang berterusan. Ya, jadi kalau coba kita bayangkan manusia 3 kali makan. Coba kalau lalai saja sekali makan, apa yang akan terjadi? Gastrik muncul kan? Macam itu juga kalau misalnya kita lalai 1 kali dalam salat itu yang at least, yang minimal. Kita 5 kali mesti jumpa dengan Allah. Karena itu nutrisi. Kita sedang memerlukan nutrisi, makanan. Jiwa kita ini sama dengan jasmani, bahkan lebih parah, lebih penting daripada jasmani kita. Nah, makanya seperti yang tadi saya katakan itu, karena kita lalai, akhirnya kita pincang kehidupan kita. Jadi ada orang berjalan begitu gagahnya, tapi sebenarnya dia sakit, gelisah. Ya pikirannya tidak fokus. Itu karena jasmaninya dia perhatikan, tetapi makanya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tuhan itu sebenarnya tidak memperhatikan penampilan. Itu hadis jelas. Penampilan oke, perlu juga, tapi ada yang lebih penting daripada penampilan, yaitu hati. Karena Rasulullah SAW mengatakan di tubuh kita ini ada segumpal darah. Kalau itu baik, maka sesungguhnya akan menjadi baiklah kehidupan kita. Karena sebenarnya yang menjadi motor itu hati. Ya, saya tidak tahu perkara apa itu namanya kereta ya, tapi macam ada di situ satu yang sangat menentukan. Kalau itu tidak akan sama. Itu manusia juga begitu, seperti kereta, ada di situ yang itu hati, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW dalam satu kesempatan itu mengatakan apa? Dia memperkenalkan apa itu takwa. Kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu, kalau bicara takwa itu di sini. Karena dari sini munculnya semua kebaikan-kebaikan itu. Makanya itu perlu diperhatikan, nutrisi hati, nutrisi kalbu, nutrisi jiwa itu. Nah, itu salah satu instrumen yang diciptakan oleh Allah untuk menyediakan nutrisi itu adalah salat kita. Jadi salat kita itu sebenarnya nutrisi, gizi, makanan. Seperti halnya kita memerlukan makanan daging, ayam, ikan itu juga ya sama, bahkan lebih penting. Li aqidatil imani. Jadi nutrisi untuk memantapkan, memperkasa perkara akidah keimanan kita kepada Allah di dalam hati. Ini penjelasan selanjutnya sangat cantik nih. Dia mengatakan, fa inna mulhiyatid dunya wa wasawis syaitani min sya'niha an tunsil insana hadhil aqidah wa in kanat maghrusatan fi qalbihi. Kita punya modal capital akidah di dalam ini. Tapi jangan lupa, ini boleh bermasalah, boleh risk kalau tidak ada nutrisi. Sama macam pohon. Di sini pokok ya. Pohon. Nah. Sama halnya pokok, kita tanam. Awal-awalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, oke, dia makan. Coba jangan kasih air 1 hari, 2 hari. Tadi bagus kan, kita beli, mahal, terus mekar dalam 1 hari, 2 hari. Tapi coba kita jangan kasih air, jangan siram selama beberapa hari. Apa yang akan terjadi? Dia layu dulu. Setelah layu dia akan mati. Setelah mati dia akan menjadi kering, jadi kayu bakar. Itulah akidah kalau tidak dikasih nutrisi. Jadi akidah kita punya modal akidah, beriman kepada Allah, beriman kepada perkara baik. Tapi itu boleh menjadi layu. Layu juga di sini ya. Layu jadi kering, terus mati, kemudian menjadi seperti kayu bakar. Itulah perumpamaan akidah kita kalau tidak disirami dengan nutrisi.
Nutrisi itu di sini salah satu nutrisi itu adalah sholat itu. Jadi kita sudah dapat membayangkan betapa bahayanya orang kalau tidak jumpa dengan Rabb-nya dalam satu hari itu. Oleh karena itu sudah dapat dipastikan dengan penjelasan ulama kita ini mengikut baginda Rasulullah SAW tadi ini, kita ini semua baik-baik karena sholat. Ya. Jadi alhamdulillah misalnya coba kita refresh balik dalam kehidupan sehari kita, kalau tidak melakukan kejahatan, kesalahan dalam agama itu karena berkat sholat. Itu karena penjelasannya. Ya, tentu ada beberapa sebabnya, tetapi salah satu penjelasan ulama kita, penjelasan baginda Rasulullah itu, dia itu adalah nutrisi sholat kita yang menjadi siraman akidah itu. Karena kalau akidah saja sudah langsung kemudian dibiarkan begitu, ya, dia pasti layu dan kemudian seterusnya. Ini juga dijelaskan oleh ulama kita. Dia mengatakan begini, bagaimana penjelasan tadi itu bahwa dia nutrisi bagi akidah. Dia mengatakan karena perkara-perkara yang melalaikan manusia dari perkara dunia itu dan gangguan-gangguan syaitan itu biasanya menjadikan manusia lupa terhadap akidah ini meskipun sudah ditanamkan di dalam kalbunya. Seperti yang tadi saya katakan. Jadi kita sudah dikasih akidah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi nah itu tadi saya mengatakan kita tiba-tiba stop, berhenti kasih siraman. Dalam konteks ini berhenti menyirami pokok tadi itu, di sini itu artinya melakukan dosa-dosa mulhiyat ad-dunya. Jadi perkara-perkara dunia yang melalaikan. Ya, tentu kalau bicara tentang perkara yang melalaikan manusia itu, ya tentu kita sudah paham sekali. Misalnya ya kita pertahankan bisnis, perdagangan kita tiba-tiba lupa segalanya, lupa sholat, bahkan sebelum lupa sholat Jumat misalnya, atau kadang-kadang misalnya orang tua kita memerlukan hari ini, ya karena kita mengutamakannya itu tidak lagi, besok dipanggil lagi tidak lagi. Padahal baginda Rasulullah SAW jelas sekali, mau cinta Allah dapat dari cinta orang tua. Ya, inna ridallahi fi ridal walidain wa sakhtallahi wa inna sakhtallahi fi sakhtil walidain. Itu jelas sekali. Itu kadang-kadang manusia itu menganggap sepele, padahal di situ sebenarnya perkara menentukan itu. Ya. Tidak ada orang yang sukses berjaya di dalam kehidupan ini tanpa doa dan ridha orang tua kita. Kalau ada orang berjaya sekarang tetapi dia tiba-tiba membuat orang tuanya marah dan lain sebagainya, tunggu saja, dia pasti itu karena Tuhan yang mengatakan. Nabi mengatakan inna ridallahi fi ridal walidain wa sakhtallahi fi sakhatil walidain. Marahnya Tuhan ada pada marah orang tua. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang. Jadi kalau ada orang tidak sukses-sukses, sudah menggunakan teori-teori bisnis yang bagus, sudah kursus ke sana kemari, tapi nggak jadi-jadi, itu pasti ada salah satu. Kembalilah kepada Allah, tanya dirinya, introspeksi diri. Mungkin saja orang tua kita, Anda pernah membuat tersinggung, membuat sakit hati. Karena kalau orang tua sudah sakit hati, ya sudah habis. Nah, itu salah satu munhiyat dunia. Nah, dulu kan saya pernah mengatakan bahwa kebinasaan manusia atau terjerumusnya manusia dalam kehidupan ini kan cuma dua. Ada dua yang bekerja sama, ya, hawa nafsu dengan syaitan itu. Jadi itu kalau bekerja sama, nah makanya perlu dilawan dengan nutrisi-nutrisi itu. Salah satunya itu misalnya baca Quran, kemudian bersedekah misalnya, kemudian sholat dan lain sebagainya. Nah, tetapi di dalam konteks kita ini ya sholat itu merupakan
nutrisi yang bisa melawan itu. Ya. Ya. Fa idza istamarra fi nisyanihi bisabab sirafihi ila dhadijil ahwa wa syahawati wal asdiqa tahawwala nisyan ila juhudin wa inkar kasyajarati allati quti anha al-ma tazbalu hina min az-zaman thumma yatahawwalu az-zubul ila mautin wa tatahawwalu syajaratu ila habbi yabisin. Nah, itu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kalau manusia berterusan nisyan, lalai, lupa dengan sholat itu, atau lupa dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia mengutamakan hawa nafsunya, syahwatnya, dia mengutamakan friendship, persahabatan, ya. Jadi persahabatan oke, dalam Islam sangat dianjurkan, ya. Kata Rasulullah, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum apa itu? Tahabbau. Ala adullukum, apakah kalian tidak saya menunjukkan sesuatu apabila kamu melakukannya kamu akan saling mencintai, dan apakah tidak mau saya tunjukkan apa perkara yang membuat kamu boleh mencintai itu? Tahadu, yang saling bersedekah. Nah, jadi maksudnya itu persahabatan dalam Islam sangat diagung-agungkan, ya. Bahkan dalam salah satu hadisnya nanti salah satu golongan yang diberi naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu salah satunya adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Persahabatan sangat mulia di sisi Allah. Tapi jangan lupa juga, kadang-kadang persahabatan membuat orang lalai dari urusan-urusan agama. Ini yang dimaksud, bahwa ketika dia lupa Tuhan, lupa salat, karena mengutamakan hawa nafsu, syahwat, asdiqah, persahabatan, sahabat-sahabatnya. Kan juga ada satu ayat itu dalam Al-Quran, kalau tidak salah itu dalam surah At-Taubah, itu menyebut 8 yang membuat orang lari dari perurusan agama, ya. Apa itu? Idza kana abaukum wa abnaukum wa akhawatukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasad, itu sangat jelas, ya. Jadi Al-Quran pada saat itu turun 1400 yang lalu, tetapi seolah-olah Al-Quran itu bicara dalam kondisi kita sekarang, karena itu juga yang berlaku sekarang. Apa yang membuat orang lalai daripada urusan-urusan agama? Maksudnya kadang-kadang orang itu meninggalkan ajaran agama karena 8 perkara itu. Pertama itu apa? Bapak, anak, saudara, keluarga, tijarah, bisnis, apalagi masakin tardawna, dan rumah-rumah mewah. Itu jelas sekali Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu turun pada saat sekarang, karena hanya itu yang membuat kita lalai sekarang dari persoalan-persoalan agama, ya kan? Bisnis, anak-anak, keluarga, ya kan? Bapak, ya, kadang-kadang kita mau berbuat baik, kita mau bersedekah, misalnya datang lagi pengaruh, ngapain kasih terus masjid, untuk apa kamu kasih itu, kenapa kamu tidak beli ini saja, kan gitu. Nah ini kalau kita tidak ada nutrisi, ya nutrisi itu tidak kita rasakan masuk, tetapi itu sebenarnya cacing, ya. Istilah saya itu sedang mencaci. Jadi kalau kita misalnya salat, ya apalagi kalau kita tambah dengan salat sunnah, ya, dengan salat sunnah tahajud, ya, itu jadi semakin kita dekat dengan Allah, itu semakin kuat kita punya nutrisi. Kan beda misalnya kalau orang itu misalnya cuma makan nasi saja, ya. Ada orang yang makan nasi, makan juga daging, kan beda kan, Reza? Makan ayam, makan buah, makan pisang, makan apple, kan? Nah, itu jadi samalah. Jadi sejauh mana Anda dekat dengan Allah, sekuat itu nutrisi Anda. Maka sekarang corona, kenapa orang banyak kena corona? Karena immunity, ya kan? Jadi tidak kuat anunya. Jadi kenapa yang kena itu orang tua? Maaf, bukan semuanya orang tua, tapi rata-rata yang kena corona itu karena imunitinya lemah. Kenapa? Itu karena kan persoalan nutrisi. Jadi
Kalau kita mau kuat menghadapi godaan dunia, mesti nutrisi kita kuat. Nutrisi itu dari mana? Sholat 5 waktu, ya, kemudian tahajud, baca Quran, mujalah setengah ulama seperti macam ini, ikut misalnya dengarkan ceramah agama, itu semua nutrisi. Kita tidak rasakan, tapi sesungguhnya hakikatnya demikian. Jadi kalau ada orang makannya daging, makannya ayam, dia makan buah, makan ini semua, dia akan tambah lagi. Misalnya kalau ada apa itu ekstersi, ya di sini kurang saya lihat ya, ekstersi di CNI ada di Q-Lab, itu yang saya lihat ya. Saya dulu di Makassar itu saya backup dengan, karena itu kan imun. Ya macam itu juga. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya di dalam kehidupan dunia ini misalnya selalu gelisah, selalu berbuat kemaksiatan, itu karena nutrisinya sangat lemah. Ya, nutrisinya sangat lemah. Jadi kalau kita mau nutrisi kuat, maka kita pertama meyakini bahwa manusia sebenarnya dua, roh dan jasmani. Roh kita memerlukan nutrisi, memerlukan gizi, bukan hanya jasmani. Bahkan nutrisi spiritual itu jauh lebih penting daripada nutrisi jasmani, ya kan? Jadi kadang-kadang seperti yang tadi saya katakan, orang tuh perhatikan penampilan, tetapi hatinya rusak, maka itu tidak dapat diharapkan untuk berbuat kebajikan di dalam kehidupannya. Nah, ini cantik ya. Tadi saya sudah jelaskan sih. Dia bilang apabila dia sudah lupa dengan Tuhannya, maka akan itu berpindah menjadi pengingkaran. Juhud itu mendengarkan kalau ada misalnya ajakan-ajakan untuk kebaikan, dia langsung reject terus. Itu karena kenapa? Itu karena sudah terlalu lama lupa dengan Allah, maka akan berubah menjadi juhud. Juhud itu memberontak, ya. Jadi sama dengan misalnya ini laptop ini kan ada Windows ya. Kalau terlalu banyak filesnya, apa saja file masuk, dia tendang terus, tidak mau masuk. Itu sama itu. Jadi orang itu kalau sudah banyak dosanya, berarti dia lupa dengan Tuhannya, akan berpindah menjadi juhud. Itu tadi juhud itu macam ini, virusnya terlalu banyak, dia mencek terus, yang tidak mau masuk. Ini seperti asyajarah seperti pokok yang tidak diberikan siraman, maka dia akan menjadi layu, kemudian layu itu menjadi mati, kemudian kematian itu menjadi kayu bakar. Nah, tetapi ini penjelasannya. Walakinnal muslima idza mata ala sholati, tetapi seorang muslim yang selalu berjumpa dengan Tuhannya, dia selalu melakukan menunaikan salat, kana gadzaan li imani, maka salat itu akan menjadi gizi terhadap imannya yang sudah ada tadi, yang sudah sedia ada. Walam taqut ad-dunya wa ulhiyatuha qadiratun ala it'afi imani fi qalbihi aw amanatihi, maka semua perkara-perkara yang melalaikan dari perkara dunia itu tidak akan mampu untuk melemahkan iman yang sudah ada di dalam kalbunya. Ya. Jadi begitulah juga perumpamaan misalnya komputer kita, kalau kita sudah selalu update dia punya Windows, maka virus yang masuk itu dia takut. Sama lah kita manusia ini kalau selalu sholat, ya, selalu berjumpa dengan Allah minimal di dalam satu hari itu 5 kali. Kalau apalagi kita tambah lagi tahajud, kita lagi tambah salat sunat, maka itu dapat diumpamakan sebagai orang yang membackup, memperkuat dirinya dengan berbagai bentuk nutrisi jasmaninya. Maka penyakit-penyakit itu ya, termasuk corona itu kalau belum mengidap dia akan cepat. Itu saya kira sekian saja karena masa kita sudah habis. Insya Allah kalau ada umur panjang kita akan lanjutkan. 5 menit lagi. Oke, jadi kita lanjut.
Ya, itu 4 hikmah atau rahasia yang Allah berikan kepada kita. Jelaskan, kalau kita hayati, kita amalkan di dalam kehidupan kita, kita rasakan itu dan kita betul-betul hayati itu, sehingga membuat kita masuk atau semakin memotivasi kita, mendorong kita untuk untuk melakukannya. Itu berarti insya Allah kita akan berpeluang atau potensial untuk menjadi muslim yang sempurna. Kita lanjut. Tadi itu orang yang melakukan salat. Nah, sekarang ini ada isu dalam fikih Islam, yaitu mengenai bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat. Hukum tarikus salat. Tarikus salat imma an yakuna qad tarakaha kaslan wa tahawunan aw tarakaha juhudan laha aw istighfafan biha. Nah, jadi sekarang kita masuk isu baru. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat? Ulama kita mengatakan ada 2 macam bentuk orang meninggalkan salat. Pertama, apabila orang itu meninggalkan salat karena malas saja, wa ta'awunan, dan meremehkan, jadi malas. Yang kedua, ada orang meninggalkan karena mengingkari kewajibannya. Kalau ditanya kenapa tidak sholat, ngapain sholat? Tidak wajib sholat. Nah itu, jadi meyakini tidak wajibnya sholat. Itu satu. Terus ada juga orang kenapa tidak sholat? Lagi malas, lagi ada acara. Kan biasa begitu. Apalagi kalau ada pengantin, kan di situ diuji keimanan kita. Nah, ada pengantin, terus apalagi perempuan yang sudah pakai bedak berlapis-lapis, harganya pun mahal, sudah begitu. Nah ini ujiannya. Kalau tidak pernah dengar membaca buku-buku agama, itu juga nutrisi. Kalau misalnya sekarang ini kan nutrisi juga lagi dicas kita nih. Dibanding kalau hanya tidur saja di rumah atau berbicara-bicara kotor misalnya, itu pasti semakin virusnya masuk kan. Kalau ini sedang mengupdate Windows. Oke. Jadi dua macam ya. Jadi orang yang tidak sholat 2 macam, 2 jenis. Ada orang tidak menunaikan sholat karena memang dia tidak yakin tentang kewajibannya itu. Kenapa tidak sholat? Nggak perlu itu sholat. Yang penting, nah itu kan ada tarekat-tarekat salah sekarang itu. Dia bilang yang penting katanya ingat Tuhan. Kan Tuhan aqimis sholat, tali zikri kan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya ngapain sholat begitu? Yang penting kan begini dulu begini ingat Tuhan. So, itu yang sudah penting tuh. Nah ini banyak tarekat begini nih. Ini perlu dibentengi anak kita supaya datang dengarkan ceramah-ceramah supaya supaya tidak terkena virus-virus ajaran-ajaran begitu. Sekian habis ya. Jadi karena waktu kita sudah habis, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada minggu depan. Kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini berkah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawwil al-hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsani hal bi rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika al-amin wal anbiya'i wal awliya'i was salihin an tuyassira lana umurana wa tusahhila lana ahwalana wa tufarrij 'anna rabbana wa taqdi lana hajatina wa tukhrijana min jami'il ma'aziki ahsana mukhraj wa tusallimana min al-afati wal masa'ib wal fitan wal bala'i wal waba'i wal amrad wal asqam bi rahmatika wa fadlika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum